Halo anak-anakku kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena kalian sekarang sudah naik tingkat ke level atau jenjang yang lebih tinggi, yaitu di sekolah menengah atas. Tetap semangat belajar dan tetap berkarya agar kalian menjadi orang yang sukses. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN untuk bab pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Anak-anak, untuk materi bab 1 ini nanti kita akan belajar beberapa bab. Bab pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Karena materi untuk sub yang pertama terlalu banyak, maka akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Yaitu yang pertama tentang macam-macam kekuasaan negara, dan besok minggu depan kita akan belajar tentang materi yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama kita terlebih dahulu. Anak-anak, kalian saat ini akan segera memulai pelajaran bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menyelami tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah mempelajari bab ini nanti, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai dalam Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, siapakah yang ada di gambar tersebut? Benar sekali, itu adalah para menteri kabinet dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Anak-anak, pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Anak-anakku, pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perhatikan gambar tersebut. 3 gambar itu menunjukkan kepala daerah masing-masing daerah di Indonesia. Anak-anak, baiklah kita akan mulai dengan sub yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Seperti yang Ibu janjikan tadi,
Kita pada pertemuan hari ini akan belajar untuk materi yang pertama dari sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Anak-anak, konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing lagi bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun media elektronik. Nah, sekarang coba kalian jawab, apa sebenarnya kekuasaan itu? Benar sekali. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ke ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kalian datang ke sekolah dan tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru. Itu merupakan contoh dari kekuasaan. Di dalam masyarakat ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT atau RW setempat. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Itu juga merupakan contoh dari kekuasaan. Nah, semua contoh-contoh tersebut merupakan gambaran dari perwujudan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau oleh lembaga. Nah, sekarang apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Benar sekali. Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang apa saja kekuasaan negara itu. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga disebut kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, anak-anak, tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara yaitu Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga disebut kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Anak-anak, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri.
Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Dan teori Montesquieu tersebut dinamakan trias politika. Baiklah anak-anak, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal atau pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan vertikal, yaitu pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota. Nah anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kita adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan ini secara singkat dan jelas. Pertanyaan pertama, jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan dan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih.